Aku adalah si sang malaikat jatuh. Lucifer. Aku disebut malaikat sang pemberontak oleh manusia. Ada juga yang menyebutku sang raja iblis. Aku tidak peduli manusia mau mengatakan aku apa. Aku hanyalah Lucifer yang memilih jalanku sendiri. Inilah kisah awal kepergianku meninggalkan Bapa. Ketika manusia diciptakan, aku sama seperti saudara malaikat yang lainnya. Membantu manusia dalam segala aspek kehidupan. Seiring berjalannya waktu, aku tetap setia bekerja di bawah naungan Bapa. Namun, ribuan tahun lamanya, manusia tidak juga berubah. Manusia tidak sadar bahwa yang menjaga tubuh mereka, menjaga planet bumi ini, itu adalah malaikat. Aku mulai sangat amat gerah dengan situasi ini. Seiring berjalannya waktu pula aku melihat betapa mengerikannya manusia. Manusia mempunyai kapabilitas yang dapat membuat dirinya menjauhi jalan Bapa. Karena itu, aku selalu berdebat dengan Bapa. Mengapa manusia selalu diampuni? Mengapa manusia selalu diberikan kesempatan? Akan tetapi, ketika malaikat dan iblis berbuat salah sedikit saja, hukumannya jauh melampaui dari yang manusia pikirkan. Namun kalian tahu apa yang Bapa jawab? Bapa menjawab, kalian iblis dan malaikat adalah anak-anakku yang berbeda dengan manusia. Jangan bandingkan diri kalian dengan manusia. Kalian mewakili kebijaksanaanku, kemampuanku dan pengetahuanku. Lucifer, kamu boleh berpendapat apapun. Namun aku yang mengetahui ciptaanku, rancanganku, bukan rancanganmu. Suatu hari, aku memberitahu para malaikat mengenai pendapatku tentang manusia. Banyak dari mereka yang tidak setuju dan berdebat hebat denganku, hingga perkelahian pun tidak dapat dihindari. Aku berkelahi dengan salah satu malaikat yang bernama Mikhael. Ya Mikhael, malaikat perang yang kalian ketahui. Kami berkelahi satu lawan satu, di dimensi yang tidak kalian ketahui. Saat itu hatiku sangat hancur dan sakit ketika harus berkelahi dengannya. Kalian tidak akan bisa paham betapa hancur dan sakitnya hati kami. Ketika melakukan perkelahian itu, perasaan tersebut melampaui rasa sakit yang dapat manusia rasakan dan bayangkan. Setelah perkelahian yang panjang, tidak ada satupun dari kami yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya Bapa turun tangan dan menghentikan perkelahian kami. Bapa bertanya padaku, apa yang aku inginkan? Aku pun menjawab kalau aku ingin memisahkan diri dari Bapa dan malaikat yang tidak setuju denganku. Bapa menghargai keputusanku dan membiarkan aku pergi. Aku pun pergi meninggalkan Bapa. Namun, aku tidak pergi seorang diri. Ada sebanyak sepertiga malaikat yang ikut pergi bersamaku. Mereka mengikutiku karena sependapat denganku. Setelah kepergianku, aku menjadi sangat terkenal di kalangan manusia. Banyak manusia yang menganggap dan memanggilku Raja Iblis. Padahal aku tetaplah malaikat yang memisahkan diri dan membuat jalurku sendiri. Ironisnya, manusia-manusia yang dikasihi Bapa itu, mereka menyembahku dengan salib terbalik. Kelakuan dan perbuatan manusia sungguh mengerikan. Malaikat dan iblis saja hidup berdampingan. Kami bersaudara satu sama lain. Kami bahkan tidak pernah saling bunuh dalam istilah manusia. Iblis saja bahkan hanya menggoda manusia. Tidak pernah terang-terangan mengambil alih pikiran atau perbuatan manusia. Dengan atau tanpa iblis pun, manusia sendiri mampu berbuat hal-hal yang mengerikan. Saat ini aku membentuk kubuku sendiri. Ada malaikat yang mengikutiku dan ada juga iblis yang mengikutiku. Namun, ada juga iblis yang membentuk kubunya sendiri. Aku tidak menganggap diriku sebagai penguasa para iblis. Tidak semua iblis juga mengakui bahwa aku adalah penguasa mereka. Aku tidak membenci manusia-manusia yang menyembahku. Mereka memang hanya salah jalan. Aku juga tidak membenci manusia yang ikut jalan Bapa. Namun aku sangat membenci manusia yang mengatasnamakan Bapa tapi kelakuannya sangat menyakiti hati Bapa. Dari sekian banyak jenis manusia, sifat dan perbuatan yang berkedok Tuhanlah yang paling aku benci. Bapa, tidakkah engkau melihat bahwa manusia bukannya berubah malah semakin hancur? Aku ingin sekali Bapa tahu bahwa ciptaanmu ini adalah makhluk yang sangat mengerikan. Jika memang benar yang dikatakan bahwa aku adalah Raja Iblis yang sangat jahat dan tidak terkalahkan, kenapa aku tidak langsung membuat semua manusia hancur saja dengan kekuasaanku? Tentu saja semua itu tidak benar. Aku juga tetap ciptaannya. Aku tahu batasanku. Jika aku melakukan satu hal yang fatal saja, Bapa akan memusnahkanku saat itu juga. Sejujurnya aku tidak keberatan dimusnahkan oleh Bapa. Namun jika aku dimusnahkan sekarang, aku tidak dapat melihat saat-saat itu datang.
Saat di mana manusia-manusia di bumi menghancurkan dirinya sendiri dan Bapa hanya bisa bersedih menyaksikannya. Jika hari itu sudah datang dan hari penghakiman telah tiba, aku rela dimusnahkan oleh Bapa jika Bapa memang berkehendak. Selain aku, banyak juga malaikat-malaikat lain yang memilih memisahkan diri. Baik itu karena berbeda pendapat, yang menjalani hukuman ataupun kembali kepada Bapa. Hal ini masih terjadi hingga detik ini. Apakah manusia akan berubah suatu saat nanti? Seperti yang diramalkan bahwa akan ada zaman kebangkitan spiritual bagi manusia. Dengan manusia yang seperti sekarang ini, akankah hal itu akan terjadi? Well, kita lihat saja nanti. Kami, malaikat dan iblis pun tidak bisa melihat masa depan. Ukuran waktu bagi kami adalah apa yang sedang dan sudah terjadi. Tidak ada satupun malaikat atau iblis yang mampu menembusnya. Itu sudah menjadi rahasia Bapa. Inilah aku, Lucifer yang terlupakan. Sekali tercipta malaikat, maka akan menjadi malaikat selamanya. Sekali tercipta iblis, maka akan menjadi iblis selamanya. Malaikat dan iblis adalah ciptaan Tuhan yang jauh melampaui manusia dan jauh melampaui satuan ruang dan waktu. Mereka mempunyai tugas lain yang jauh lebih besar daripada hanya menggoda dan atau menolong manusia. Lucifer adalah serafim yang terlupakan, terluka, pede, kesan, terpisah, bukan terbuang. Serafim yang dikasihi oleh saudara-saudaranya, Rafael, Mikhail, Gabriel. Serafim yang sangat dirindukan oleh Bapa untuk agar kembali kepadanya. Serafim yang kerap kali harus berkelahi dengan Mikhail. Demi kepentingan manusia, kita di sini bukan mengikuti jalan Lucifer. Namun aku percaya, di antara 7 miliar manusia di bumi, masih ada yang menghormati, menghargai, mengasihi Lucifer tanpa syarat imbalan apapun. Bagaimanapun juga, jangan lupakan kehadiran malaikat setiap hari yang membantu kita, manusia tanpa tanda jasa, tanpa kita sadari, dan memberi kredit kepada mereka. Dan juga, ingatlah selalu kepada inner being kita masing-masing, Sang Roh Kudus itu sendiri, yang setia membimbing kita dari nafas pertama hingga nafas terakhir kita sebagai manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video spiritual lainnya. Silakan komen untuk memberikan tanggapan ataupun masukan. Terima kasih.